Ini data asli yang dibuat oleh kalangan PKI yang diterbitkan 2014. Wah, berani-beraninya dia Ustadz ya? Diterbitkan 2014. Dan menurut pengakuan di buku ini bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Nah, ini para pemuda Muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang. Bahkan di dalam perintah PKI waktu itu, siapa yang membunuh orang Masyumi dikasih 1.000 rupiah pada masa itu. Dan siapa membunuh kiai dikasih 20.000 rupiah. Itu motivasi mereka membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya lagi bersama dengan Ustadz Farid Okbah. Ini kita lagi menuju kemana nih Ustadz? Ya, ke tempat yang penting lah di negeri ini. Ke tempat yang sangat penting. Nah Ustadz, berbicara tentang PKI yang lagi hangat nih Ustadz ya. Iya. Ada informasi apa? Ini kan Ustadz kan banyak lah informasi yang didapatkan gitu Ustadz. Iya. Saya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita berada bersama dengan milenial Nusantara ya. Milenial Nusantara. Nah, milenial Nusantara, anak-anak muda yang kreatif dan kanan yang kemudian akan melanjutkan perjuangan kita ke depan insyaallah. Amin. Untuk memenangkan Islam di negeri kita insyaallah. Tetap. Nah, berkaitan dengan komunisme ini, kita tahu bahwa sejarah komunisme sejarah berdarah-darah. Benar. Dan data sejarah menyebutkan pada masa Lenin itu sekitar 45 juta orang yang terbunuh. Pada masa Stalin pun seperti itu, sekitar 45 juta lebih. 2 orang saja sudah membunuh hampir lebih daripada 90 juta orang. Marxisme. Kemudian itu, ya Mao yang membunuh sekitar 49 juta orang Cina itu. Nah, begitulah rezim Pol Pot yang ada di Kamboja yang telah membunuh sekitar 2 jutaan orang. Najibullah yang ada di Afghanistan membunuh sekitar 1,3 juta orang. Nah, itu gerakan Marxisme-Leninisme, komunisme yang ada di tingkat dunia. Nah, di tingkat Indonesia itulah gerakan PKI. Gerakan PKI ini bergerak sejak 1920-an nah. Yang kemudian mereka kumpulkan dalam data ini. Ini data asli yang dibuat oleh kalangan PKI yang diterbitkan 2014. Wah, berani-beraninya dia Ustadz ya? Diterbitkan 2014. Dan menurut pengakuan di buku ini bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Nah, ini para pemuda Muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang berdasarkan informasi akurat dari buku yang mereka terbitkan sendiri. Berarti itu bukan hantu Ustaz? Bukan hantu. Itu nyata. Nah, kita bakar makanya kita perlu tahu bahwa pemberontakan Madiun 48 oleh musuh itu adalah merupakan satu bukti sejarah kejahatan PKI di Indonesia. Ya, dilanjutkan oleh Aidit 1965 melalui kudeta yang dapat digagalkan oleh TNI dan umat Islam. Jangan lupa korban terbesar adalah umat Islam, terutama para santri dan para kiai. Bahkan di dalam perintah PKI waktu itu, siapa yang membunuh orang Masyumi dikasih 1.000 rupiah pada masa itu. Dan siapa membunuh kiai dikasih 20.000 rupiah. Itu motivasi mereka membunuh. Nah, karena itu kegagalan PKI di 48, 65 menyebabkan keputusan bangsa Indonesia dengan keluarnya MPRS tahun nomor 25 1966 ya.
nomor 25 1966 merupakan satu ketetapan nasional untuk melarang seluruh aktivitas komunisme, Leninisme dan PKI itu di Indonesia. Rupanya karena mereka itu tidak merasa bubar seperti bubarnya Rusia dan Uni Soviet tahun 91-92 itu, rupanya mereka menyusun kekuatan baru yang disebut dengan PKI gaya baru ini. Oke. Dan saya termasuk yang berpendapat dulu sebelum mengetahui data asli dari mereka bahwa PKI sudah selesai lah dengan selesainya Uni Soviet itu. Nah. Tetapi dengan data baru yang akurat dan tidak bisa dibantah ini, ternyata mereka sekarang beralih kiblatnya bukan lagi ke Uni Soviet tetapi ke Tiongkok. Oke, itu menjadi pusatnya, Ustaz? Menjadi pusatnya. Dan karena itu gerakan PKI mendapat dukungan sepenuhnya dari Tiongkok. Termasuk terbitnya buku ini itu dikirim datanya dari Tiongkok. Nah, karena itu TKA Cina yang datang ke Indonesia yang sepertinya mendapat reaksi luar biasa oleh masyarakat kita, bisa jadi bagian daripada kerja-kerja PKI ini. Gitu. Itu di sisi kemasyarakatan. Di sisi institusi kenegaraan, termasuk mereka menyusup ke partai-partai, lewat partai-partai, mereka menyusup juga ke legislatif. Oke. Berarti sekarang dan hasilnya, menurut saya itu hasilnya adalah RUU HIP itu, yang ingin menghidupkan kembali komunisme dan Leninisme itu. Ya, sebagaimana juga disampaikan, saya bacakan di sini sedikit pernyataan Samaun. Samaun ini sisa PKI yang masih hidup, orangnya umur 90 tahun lebih, ya. Dia menyatakan begini, ya. Zaman baru dan tatanan baru yang adil dan benar untuk Indonesia yang makmur sejahtera pasti akan datang. Nah, ini menunjukkan mereka menyiapkan kader nih, menyiapkan gerakan nih, ya kan? Mereka udah nyiapkan gerakan ini. Karena rakyat, kaum buruh proletariat ya, dan semua rakyat pekerja, kaum tertindas tetap akan terus berjuang. Untuk itu hukum alam, dialektika alam, termasuk masyarakat kehidupan manusia. Pandangan dan metode berpikir Marxisme Leninisme akan menuntun kelas proletar, rakyat pekerja untuk mendapatkan jalan dan cara baru sesuai dengan tuntunan serta premis zamannya. Siapapun tak akan dapat merintangi dan menghalangi. Coba ini. Berani-beraninya. Jadi berani-beraninya dia, ya. Karena itu terlalu frontal. Terlalu mengada-ngada kalau kemudian orang mengatakan bahwa ancaman PKI itu hanya utopia, hanya angan-angan, hanya isu kosong, hantu. Tapi ini adalah bukti fakta yang asli yang datang dari mereka. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Itu mau saya tanyakan tadi. Bahwa yang pertama, alhamdulillah umat Islam dengan penuh kesadaran, karena mereka akan mencuri ideologi negara kita dengan mengganti ketuhanan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila, maka kita harus menuntut secara tegas untuk pembatalan RUU itu. Benar. Dan yang kedua, menuntut siapa dalang di balik RUU HIP ini. Kemungkinan ada unsur-unsur komunis PKI yang menyusup ke sana ini. Sehingga bangsa Indonesia menjadi jelas posisi siapa para penyusup ini, dan undang-undang hukum kita harus diterapkan kepada mereka. Nah, kemudian siapapun yang terlibat harus dibongkar, harus diungkap, sehingga ke depan jangan sampai rakyat kita ditipu oleh gerakan PKI yang menyusup kemana-mana ini, sehingga kita bisa menyelamatkan bangsa kita, karena kita sudah terlalu capek. Benar. Ya, sudah terlalu sengsara dengan adanya
gap antara miskin dan kaya, kemudian terjadi kerusakan moral, kerusakan ekonomi, Itu tidak boleh dibiarkan, Ustaz. sistem dan sebagainya yang terjadi, maka harus ada upaya perbaikan seluruhnya untuk mengembalikan keutuhan bangsa kita supaya on the track, di jalan yang benar. Oke. Jangan sampai disimpangkan ya ke jalan yang salah, ke jalan setan Ya. dan jalan kelompok menyimpang seperti ini. Oke. Saya kira itu penjelasan ringkasnya. Barakallahu fikum. Oke, untuk anak-anak muda nih, kalian yang tidak tahu sejarah mungkin Ustadz ya, karena mungkin udah hidupnya dengan enak, mungkin ini harus sadar, harus bangkit, karena saatnya ini umat-umat Islam bersatu, Ustadz. Iya, betul. Kesempatan persatuan umat ini harus juga melibatkan para pemuda. Itu Nah, poinnya. karena begini, Abu Bakar Siddiq itu ketika bergaul sama Rasulullah, beliau umurnya 18 tahun. Rasulullah umur 20 tahun. Ketika Rasulullah menjadi nabi, beliau umur 40 tahun, Abu Bakar umur 38 tahun. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya itu anak muda semua itu. Ya, anak muda semua itu. Makanya kata Nabi, halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang berjuang bersamaku anak muda, tetapi yang membackup kami orang tua. Jadi anak muda harus di depan, gitu. Ya, pemuda milenial Nusantara harus di depan memimpin umat dan bangsa ini. Ayo kita selamatkan umat dan bangsa ini untuk mencapai kesuksesan, kejayaan, kesejahteraan. Ya, bukan cuma dunia saja, dunia akhirat. Ya, supaya kita pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah itu menjadi apa? Punya jawaban. Benar. Yang ringan insyaallah. Oke, jadi terima kasih banget Ustadz Allah untuk membahas barik tentang PKI ini. Jadi kita harus melawan Ustadz ya. Harus. Tidak boleh dibiarkan karena mereka ini sudah membuat barisan, mereka sudah punya strategi ke depannya. Jangan dibiarkan ini Ustadz ya, jangan sampai ini. Jadi di sini disebutkan gerakan PKI itu adalah gerakan ideologis. Artinya mereka sangat militan, mereka sistemik, dan mereka membangun dari kesadaran ajaran yang menyimpang seperti ini. Dan mereka akan Makanya menghapus agama. bentuk perlawanan para muda itu kayak apa? Oke. Bukan cuma segera teriak Allahu Akbar, bukan dengan emosi, tapi dengan kemampuan ilmu agama yang memadai, dengan menggunakan otak yang cerdas. Benar. Ya kan? Dengan kerja keras, kerja sistemis, ya, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya, dan kemudian itu semua harus dirangkap menjadi satu gerakan yang mempunyai jaringan. Oke. Jadi kita harus berjaringan. Kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka dengan mereka berjuang dalam satu barisan. Oke. Seperti satu bangunan yang kokoh. Oke, siap. Terima kasih banyak Ustadz. Akramakumullah. Dan untuk teman-teman, kita dukung channel YouTube ini dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, comment dan share video. Siap. Syekh barakallahu fikum.